Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Alfiana Damayanti, Ifda Matu Silvia, dan Fibi Syawalina yang akan membahas materi bagian 4 mata kuliah Hubungan Masyarakat yang diampu oleh Dr. Kintin Yuliati, SPMSI. Materi yang akan dijelaskan diantaranya adalah Crisis Management, Sponsorship, Corporate Image, Identity and Advertising, PR in Political Context, T-Image, and How PR differs from Advertising. Yang pertama yang akan kita bahas adalah Crisis Management. Pengertian dari crisis management atau biasa kita sebut dengan manajemen krisis merupakan sebagai suatu bentuk respon dan upaya dalam menyikapi serta memecahkan suatu masalah dari krisis yang muncul melalui strategi manajemen krisis yang mungkin untuk dilakukan. Menurut White dan Mazur pada tahun 1995, mereka menyatakan bahwasannya krisis memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, yaitu ancaman tingkat tinggi terhadap suatu organisasi. Contohnya adalah keselamatan dan keberadaan dari suatu organisasi. Yang kedua adalah tekanan waktu. Nah, tekanan waktu ini diartikan dalam mengambil suatu tindakan itu harus dilakukan sesegera mungkin. Yang ketiga yaitu stres. Nah, stres ini ditujukan untuk mereka yang bertanggung jawab dalam mengelola situasi. Kategori krisis. Menurut Otto, tahun 1998, beliau menyatakan bahwasannya kategori krisis dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, krisis teknologi, yang kedua, krisis konfrontasi, yang ketiga, krisis tindak kejahatan, yang keempat, krisis kegagalan manajemen, dan yang terakhir adalah krisis ancaman-ancaman lain. Strategi respon krisis. Menurut SCCT, strategi respon krisis itu dibagi menjadi beberapa bagian. Di antaranya adalah diminis. Diminis itu merupakan suatu usaha untuk mengurangi atau meminimalisasi krisis, tetapi tetap meningkatkan persepsi dari organisasi. Selanjutnya ada rebuils. Rebuils ini merupakan suatu tindakan meningkatkan akomodasi yang dilakukan oleh organisasi sebagai upaya untuk meningkatkan persepsi yang dimiliki. Selanjutnya ada reinforce. Reinforce merupakan penguatan dengan mencoba menambahkan informasi tentang organisasi, terutama dari pihak lain. Hubungan masyarakat dalam menghadapi situasi bencana. Manajemen krisis dalam menangani hal tersebut bertujuan untuk melakukan pencegahan, persiapan, dan juga penyediaan saat terjadi situasi bencana yang ada di masyarakat. Materi yang kedua adalah sponsorship. Pengertian sponsorship. Sponsorship adalah investasi karena dapat mensupport tujuan dari suatu perusahaan atau pemasaran dengan menambah brand awareness. Contohnya, sponsorship dalam pertandingan, seperti pertandingan sepak bola. Banyak sekali perusahaan yang melakukan sponsor terhadap pertandingan tersebut, seperti Bukalapak, The Jarum, atau Shopee dan Tokopedia. Alasan sponsorship. Alasan sponsorship diantaranya, yang pertama, untuk meningkatkan periklanan melalui event yang disponsorinya. Yang kedua, untuk melihatkan niat baik perusahaan terhadap tanggung jawab sosialnya. Pertimbangan penting dalam program sponsor. Yang pertama adalah apakah sponsor itu dapat menjalin hubungan yang baik dengan konsumen dan dapat menambah brand equity. Yang kedua, apakah sponsor itu dapat mendukung program komersial yang sedang dilakukan atau sedang terjadi. Dan yang ketiga, apakah sponsor itu dapat menjanjikan sesuatu yang kita inginkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang citra perusahaan, identitas perusahaan, dan reputasi. Citra perusahaan. Citra sebagai persepsi masyarakat terhadap jati diri perusahaan.
Citra perusahaan penting bagi setiap perusahaan karena merupakan keseluruhan kesan yang terbentuk di benak masyarakat tentang perusahaan. Untuk itu, perusahaan perlu mengkomunikasikan secara jelas tentang perusahaan yang diharapkan, sehingga dapat mengarahkan masyarakat dalam mencitrakan perusahaan secara positif. Kedua, identitas perusahaan, suatu bentuk visual dan ekspresi grafis dari image dan identitas suatu perusahaan. Identitas perusahaan itu sendiri komponen yang penting dalam menampilkan identitas perusahaan kepada publik. Hal tersebut terkait dengan simbol yang mencerminkan image yang hendak disampaikan perusahaan kepada khalayaknya. Simbol tersebut dapat berupa paparan singkat mengenai perusahaan yang tercermin dalam logo yang mempunyai makna tertentu sebagai identitas perusahaan atau nama perusahaan itu sendiri. Yang terakhir, reputasi perusahaan menggambarkan hubungan antara identitas perusahaan, nama, image, dan reputasi. Tujuan tertinggi public relation dalam membangun reputasi yang kuat adalah karena reputasi merupakan efek dasar yang muncul sebagai faktor penting bagi keputusan khalayak tentang sikap dan perilakunya terkait keberadaan organisasi atau produk. Materi selanjutnya adalah perubahan dan citra organisasi. Persepsi masyarakat terhadap organisasi didasari pada apa yang mereka ketahui atau mereka kira tentang organisasi yang bersangkutan. Setiap perusahaan mempunyai citra sebanyak jumlah orang yang memandangnya. Berbagai citra perusahaan datang dari pelanggan perusahaan, pelanggan potensial, bankir, staf perusahaan, pesaing, distributor, pemasok, asosiasi dagang, dan gerakan pelanggan di sektor perdagangan yang mempunyai pandangan terhadap perusahaan. Jika sebuah organisasi ingin membawa perubahan pada citranya antara kelompok publik tertentu, pertama-tama harus melakukan latihan analisis pemegang untuk mengidentifikasi betapa pentingnya kelompok yang berbeda terhadap visi dan misinya. Pemangku kepentingan dapat diorganisasikan secara berguna ke dalam 4 kategori. Pertama, pemain kunci dengan kekuatan tinggi untuk mempengaruhi kebijakan perusahaan dan industri. Misalnya, badan pengatur untuk industri farmasi. Kedua, para pemangku kepentingan dengan kekuasaan rendah tetapi minat tinggi perlu terus diberi informasi. Misalnya, petani Inggris selama krisis BSI di Inggris. Ketiga, pemangku kepentingan dengan kekuasaan tinggi tetapi minat rendah perlu terus diinformasikan. Misalnya, dalam mencakup asosiasi payung yang belum mengembangkan hubungan yang kuat dengan perusahaan tertentu. Dan yang terakhir, bagi pemangku kepentingan yang memiliki daya dan minat rendah, upaya minimal diperlukan. Materi selanjutnya adalah identitas perusahaan. Identitas perusahaan adalah pesona yang dirancang untuk memfasilitasi pencapaian tujuan bisnis. Biasanya diwujudkan dengan branding dan penggunaan merek dagang yang membedakan antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya, dan bisa juga berfungsi sebagai penanaman citra atau image yang bisa menjadikan daya tarik. Fungsi identitas perusahaan mempunyai beberapa fungsi. Yang pertama, sebagai patokan dari program menyeluruh strategi dari suatu perusahaan. Yang kedua, sebagai landasan dari sistem operasional suatu perusahaan. Dan yang terakhir, untuk alat jual dan promosi. Materi selanjutnya adalah logo. Tadi kita sudah menjelaskan identitas perusahaan. Sekarang membahas logo yang merupakan bagian dari identitas perusahaan. Logo type biasanya disingkat menjadi logo. Logo adalah cara khusus untuk menampilkan nama perusahaan. Fungsi utama sebuah logo yaitu sebagai identitas perusahaan. Kenapa? Karena logo yang unik dan baik dapat mudah diingat oleh calon konsumen. Untuk itu, logo dapat menjalin hubungan yang baik antara perusahaan dengan calon konsumen atau pelanggan. Selain itu, logo didefinisikan sebagai tanda yang didesain untuk menjadi pengenal bagi suatu perusahaan, produk maupun layanan jasa untuk menciptakan asosiasi dan pengenalan, sehingga melalui logo tersebut muncul rasa aman dan percaya. Banyak jenis logo didasarkan pada tanda tangan atau tulisan tangan, seperti Boots, Cadbury, Canon, Ford, Coca-Cola, dan Kellogg. Yang lain menggunakan tipografi yang khas seperti Guinness dan Kodak. Materi selanjutnya adalah iklan perusahaan. Iklan perusahaan adalah iklan yang bertujuan membangun citra suatu perusahaan yang pada akhirnya diharapkan juga membangun citra positif produk-produk atau jasanya produksi oleh perusahaan tersebut.
Iklan korporat itu sendiri bentuk lain dari iklan strategis ketika sebuah perusahaan melakukan kampanye untuk mengkomunikasikan nilai-nilai korporatnya kepada publik. Iklan korporat sering kali berbicara tentang nilai-nilai warisan perusahaan, komitmen perusahaan kepada pengawasan mutu, peluncuran merek dagang atau logo perusahaan yang baru, atau mengkomunikasikan kepedulian perusahaan terhadap lingkungan sekitar. Di sini, iklan perusahaan juga mempunyai tujuan yang akan digunakan. Pertama, untuk membangun citra positif bagi perusahaan. Kedua, untuk mengumumkan hasil keuangan. Ketiga, untuk kebijakan politik kontes, misalnya nasionalisasi, seperti yang biasa terjadi di bawah pemerintahan buruh. Keempat, untuk posisikan perusahaan mengenai isu-isu harian. Yang kelima, untuk menunjukkan ekuitas perusahaan dan keterkaitannya dengan citra kualitas dari sebuah brand. Dan yang terakhir, untuk menyampaikan pandangan organisasi atas kondisi sosial, bisnis, dan masalah lingkungan hidup. Materi selanjutnya adalah slogan. Slogan juga termasuk bagian dari identitas perusahaan. Slogan merupakan ciri khas sebuah perusahaan untuk dikenal dan diingat oleh konsumennya. Ciri khas ini berupa sepenggalan kalimat singkat tapi padat dan memiliki segudang arti berkaitan dengan produk perusahaan tersebut. Ada jenis slogan seperti strapline atau slogan tanda tangan. Strapline dibuat untuk setiap kampanye iklan. Ini biasanya muncul di akhir iklan dan juga dapat digunakan sebagai jingle di iklan TV. Pengulangan slogan yang terus-menerus dalam iklan korporat membuat strapline lebih mudah diingat dan memastikan pentingnya sebagai bagian dari skema identitas. Materi selanjutnya adalah urusan publik dan lobby. Seperti yang sudah dijelaskan di PPT, menurut White tahun 1991, mendefinisikan urusan publik sebagai sebuah area praktik khusus dalam hubungan masyarakat yang berkaitan dengan hubungan-hubungan yang terlibat dalam perbuatan kebijakan publik, legislasi, dan regulasi yang dapat mempengaruhi kepentingan organisasi dan operasinya. Sedangkan menurut Carlip tahun 1994, mendefinisikan lobby sebagai bagian khusus dari hubungan masyarakat yang membangun dan memelihara hubungan dengan pemerintah, terutama untuk tujuan mempengaruhi undang-undang dan peraturan. Di sini ada perbedaan antara urusan publik dengan lobby, yaitu publik adalah lembaga yang terbuka, yang beroperasi di tengah masyarakat, sehingga masyarakat pun dapat mengakses mereka. Sedangkan lobby melindungi berbagai kepentingan organisasi atau lembaga bisnis dengan membuka komunikasi pada pihak pengambilan keputusan. Materi selanjutnya adalah proses lobby dan cara kerjanya. Seperti yang sudah dijelaskan di PPT, menurut Gronik dan Han tahun 1984, kegiatan melobi yaitu pertama, mengumpulkan informasi dan mempersiapkan laporan untuk legislator yang mewakili posisi organisasi dalam isu-isu kunci. Kedua, melakukan kontak dengan individu yang berpengaruh dan wakil-wakil dari agensi yang menyatu. Ketiga, mempersiapkan pengamat dan pembicara ahli untuk mewakili posisi dan organisasi terhadap legislator. Keempat, memusatkan debat pada isi kunci, fakta, dan bukti-bukti yang mendukung posisi organisasi. Dan yang terakhir, untuk mempengaruhi keputusan atau kebijakan pihak lain, sehingga baik keputusan maupun kebijakan diambil akan menguntungkan pelobi. Materi yang terakhir adalah langkah-langkah dalam melobi, yaitu pertama, untuk mengetahui motif-motif orang yang terlibat dalam lobi. Kedua, mewaspadai jebakan. Ketiga, untuk menetralisir sikap lawan. Dan yang terakhir, untuk memperbesar situasi media dan menyusun rancangan pendekatan media. Selanjutnya ada the image atau citra. Nah, apa sih citra itu? Sebuah citra tidak lebih dari kesan yang dimiliki seseorang terhadap suatu subjek. Kedekatannya dengan kebenaran akan tergantung pada informasi dan pengalaman yang diperoleh. Dengan demikian, sebuah organisasi akan dinilai berdasarkan pengetahuan tentang fakta dan pengalaman perilaku. Dalam PR, citra adalah kesan yang benar. Belum tentu kesan yang baik atau lebih baik, dan tentu saja bukan kesan yang salah. Tugas PR adalah menyajikan fakta untuk mengatasi kesalahpahaman dan prasangka dalam prosesnya.
Sebagian besar, pekerjaan PR berkaitan dengan memerangi keadaan permusuhan, prasangka, apatis, dan ketidaktahuan, serta mengubahnya menjadi simpati, penerimaan, minat, dan pengetahuan. Dan juga mungkin ada saat di mana sebuah citra harus diubah karena perusahaan telah memiliki minat, produk, atau layanan yang berbeda dari sebelumnya. Ada juga keinginan ketika ada sebuah organisasi baru, bagaimana mereka ingin dilihat atau dipandang oleh publik. Selanjutnya ada how PR differs from advertising. Nah, ada banyak perbedaan yang jelas antara PR dan periklanan. PR itu bertujuan untuk menginformasikan, sementara periklanan bertujuan untuk membujuk. Atau PR berusaha menciptakan pemahaman, sementara periklanan bertujuan untuk membujuk orang agar membeli atau mengambil tindakan yang mereka inginkan. Nah, jadi bagaimana PR berbeda dari periklanan? Berikut ini kita akan membahasnya lebih lanjut. Perbedaan yang pertama adalah dalam hal audiens. Salah satu cara termudah untuk memahami perbedaan antara dua bentuk komunikasi penting ini adalah dengan mempertimbangkan halayak sasaran atau audiens yang menjadi tujuan mereka. Audiens ini mungkin akan berbeda dalam jenis dan jumlahnya. Target audiensnya itu sendiri berdasarkan segmen pasar, kelas sosial, usia, jenis kelamin, atau perbedaan demografis lainnya akan ditentukan dan ini akan ditampilkan dalam ringkasan iklan. Selanjutnya ada perbedaan dalam hal tujuan. Tujuan periklanan seperti yang kita ketahui mungkin sangat sederhana, yaitu untuk meningkatkan penjualan dengan presentase tertentu. Sementara PR, mereka memiliki tujuan yang tidak terbatas. Iklan mungkin mengutamakan nilai untuk uang, tetapi tujuan PR mungkin lebih selektif, yaitu untuk menangani masalah komunikasi, permusuhan, prasangka, sikap apatis, dan ketidaktahuan di antara berbagai publik. Tujuannya ini bisa banyak dan beragam. Tujuan periklanan secara nyata adalah untuk menjual, sementara tujuan PR untuk organisasi pemasaran adalah untuk membenarkan situasi penjualan. Selanjutnya ada perbedaan dalam hal daya tarik. Daya tarik pesan periklanan dan PR secara keseluruhan berbeda. Jika hanya dalam arti bahwa iklan harus bersaing untuk mendapatkan perhatian, sementara daya tarik pesan PR sebagian besar adalah mengenai masalah kredibilitas. Maka dari itu, pesan PR tidak boleh bias atau rancu. Informasi atau pesan tersebut harus benar-benar dapat dipercaya, dan pada akhirnya dalam kepentingan dan nilai mereka kepada publik. Kemudian selanjutnya ada perbedaan dalam hal media. Media periklanan dan PR itu berbeda dalam 4 hal. Yang pertama adalah pilihan publikasi, yang kedua bagian dari media dan orang-orang media, yang ketiga jenis dan pilihan media, dan yang terakhir adalah penggunaan media yang terbatas atau tidak terbatas. Selanjutnya dalam hal presentasi. Penyajian informasi yang terkandung dalam iklan dan materi pers harus sangat berbeda jika ingin berhasil atau diterima. Iklan harus bersaing untuk mendapatkan perhatian dan minat baca. Pembaca harus diyakinkan akan keunggulan produk atau layanan atau penawarannya atas pesaing. Pembaca juga harus diyakinkan bahwa proposisi itu bernilai uang atau pengorbanan yang lebih baik dari pendapatannya. Pembaca juga harus dibujuk untuk mengambil tindakan yang tepat. Pesannya juga harus mudah diingat. Segala macam perangkat penyalinan dan metode dampak dan penekanan tipografi dan artistik harus digunakan. Dan yang terakhir adalah dalam hal biaya. Disinilah kita dihadapkan pada perbedaan mendasar yang memicu banyak kesalahpahaman tentang PR dan memberikan sejumlah perbedaan antara periklanan dan PR. Terkadang, PR dianggap kurang penting di antara keduanya, hanya karena biaya media untuk iklan sangat besar. Anggaran dibandingkan secara tidak adil. Periklanan dianggap sebagai publisitas dibayar, sedangkan PR sebagai tidak dibayar. Secara umum, periklanan dan PR adalah dunia yang terpisah. Ada dua aspek yang menunjukkan kedekatan. Pertama, ketika produk atau layanan baru diluncurkan, mungkin ada penolakan penjualan yang tidak perlu. Jika pasar memiliki sikap atau perilaku seperti bermusuhan, berprasangka, apatis, atau tidak peduli.
Iklan saturasi adalah cara yang mahal dan belum tentu konklusif untuk mencapai persetujuan. Sebuah produk tidak harus buruk untuk ditolak. Sebuah program hubungan masyarakat atau PR yang beroperasi dalam batasan-batasan untuk menciptakan simpati, penerimaan, minat, dan pengetahuan dapat mengatur adegan untuk iklan persuasif yang sukses. Dan yang kedua adalah pengaruh isi dan gaya iklan terhadap citra dari perusahaan.